menurut saya membuat saya agak shock juga. Iya. Jadi tadinya pasiennya kondisinya Baik gitu. kalau itu malah terbalik. Jadi kondisinya jelek, Iya. kemudian membaik, Iya. bahkan sudah sadar bisa bicara, tapi dalam waktu beberapa jam kemudian tiba-tiba meninggal. Halo sahabat Siloam, ketemu lagi dengan saya Kiki dalam acara Ngobras, ngobrol asik bareng Siloam Yogyakarta. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Jadi beliau seorang dokter. Beliau juga merupakan dokter saya juga. Dokter saya pribadi maksudnya. Sosok beliau ini sangat spesial karena di Siloam Jogja beliau salah satu dokter yang sangat detail dalam dalam menangani pasien. Kita kenalan dengan Dokter Joyo, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dok? Salam sehat, baik. Nah ini Dok, minta waktunya dokter saat ini susah ya Dok ya, karena pasiennya banyak banget. Amin. Oke, dokter gimana kabarnya sekarang Dok? Sehat Bu, terima kasih, puji Tuhan sehat. Bu Kiki sehat Bu? Alhamdulillah sehat Dok. Dokter, sekarang si kecil ada berapa orang Dok? Dua. Jadi di rumah 2. Jadi yang paling besar 6 tahun, yang kecil baru jalan ini 5 bulan. Oh, 5 bulan. baru 5 bulan ya Dok? Ini papa muda ya Dok? Iya, betul. Itu kesibukannya sekarang ya itu tadi, dampingi si kecil, sering mendampingi si kecil. Ya di tengah-tengah kesibukan seperti itu sih. Dok, bagi waktunya Dok, kan dokter praktek dari, karena dokter Joyo ini kan dokter full timer. Jadi sahabat Siloam, Dokter Joyo ini adalah dokter full timer kita. Jadi beliau praktek setiap hari. Kalau lihat schedule-nya padat sekali, tetapi saya penasaran itu bagaimana dokter membagi waktu Dok antara pekerjaan dokter dengan kegiatan di luar pekerjaan Dok, di luar praktek. Iya. Ya intinya pasti kan memang semuanya prioritas lah ya. Jadi prioritaskan, jadi pelayanan ya tetap utama, kemudian keluarga juga diupayakan paling tidak meskipun frekuensinya mungkin durasinya tidak bisa panjang, tapi paling tidak bisa bercengkrama dengan anak-anak, keluarga, istri dan keluarga lainnya pasti diupayakan. Setidaknya kita atur waktu lah di hari-hari tertentu misalnya. Makanya kita upayakan di hari-hari tertentu bisa kumpul lebih lama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi perlu sedikit manajemen waktu meskipun tidak bisa sempurna lah, tapi tetap setidaknya kita berupaya. Dok, kalau main kemana sih Dok? Sukanya ke gunung, ke laut, ke mall, kalau bareng keluarga. Bareng keluarga. Kemana Dok? Saya penasaran kalau Dokter Joyo, healingnya itu kemana Dok? Kalau saya sih healingnya sebetulnya agak sederhana sih Bu ya. Sebetulnya kalau ya seperti orang-orang tua pada umumnya lah ya, ketemu anak, main-main sama anak itu kan suatu healing sendiri sebetulnya. Cuma kan mungkin anak-anak pingin seneng jalan atau kemana. Cuma kan emang terkendala ini kan masih pandemi baru mulai. Pandemi juga, jadi kan pandemi baru mulai usai. Ya sebetulnya kalau saya pribadi sih saya sukanya kayak wisata alam gitu, menyenangkan sih, lihat-lihat seperti ke laut atau ke gunung sebetulnya oke. Suka juga dokter? Juga. Cuma kan memang karena kan butuh waktu lebih panjang, sedangkan waktu kita kan nggak terlalu lebar, lebih panjang ya, jadi ya yang terdekat aja, yang penting bisa keluar bareng keluarga, jalan-jalan bareng, nemenin si anak main gitulah ya yang dekat-dekat ke mall gitu ya juga salah satu tempat yang cukup favorit untuk bermain dengan keluarga lah, yang paling sederhana dan dalam tempuh waktu yang nggak terlalu jauh. Jadi adventure Dok, suka juga dong berarti dokter berarti nyupir sendiri masih kuat Dok? Masih hobi? Kalau nyupir sendiri masih hobi, nyupir masih suka sih, itu kegiatan. Jadi kalau setiap sore memang kegiatan saya sore itu sebenarnya banyakan nemenin si kecil, jadi nganter anak les.
Jadi mungkin iya. Jadi sempat ketemu pasien juga bingung. Ini dokter Joyo ya? Iya. Kayaknya kegiatannya kalau sore ya gini, ketemu anak les, nganter anak les, nungguin anak les, masih kayak gitu. Jadi memang di sore hari masih banyak kan kadang-kadang nemenin anak les dan lain sebagainya. Jadi waktunya diatur. Ya kalau sudah sore kan karena prakteknya pagi di Siloam, sore sudah ada waktu kosong. Jadi saya berupaya untuk dampingi putra, untuk putri saya, untuk ya kegiatan sehari-hari misalnya les atau apa, saya biasanya saya yang antar seperti itu. Dok, karena dokter ini kebetulan ya sahabat Siloam, Dokter Joyo ini istri beliau juga merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam juga ya dok ya. Jadi saya bisa membayangkan itu betapa sibuknya ya dok ya, pengaturan waktu memang mesti harus dibagi. Tetapi yang saya penasaran, sebenarnya dokter itu hobinya apa gitu loh dok? Hobinya yang benar-benar hobi loh dok. Kalau hobi sebetulnya saya olahraga itu hobi sebetulnya. Cuman olahraga yang permainan. Jadi kalau ada catur gitu. Jadi kayak basket, sepak bola itu emang saya suka. Serius dok? Suka. Jadi kalau ada teman yang mau ngajakin, saya kalau waktunya cocok sih sebenarnya dengan senang hati. Sepak bola juga dok? Sepak bola juga suka saya. Gitu? Coba kemarin sempat dengan anak-anak Siloam juga saya beberapa kali ikut kok. Kayak Mas Bimo, terus kemudian yang dari petugas security, kemudian yang pengantar makanan itu dari dapur. Itu juga sering rutin seminggu sekali. Gitu dok? Sebelum pandemi, Pak Agung itu juga yang bagian maintenance. Saya beneran nggak nyangka loh dok. Saya pikir dokter itu hobinya itu yang sifatnya nggak berbau-bau olahraga luar gitu yang. Gitu. Jadi masih main kok dulu kita. Masih suka main. Terus kalau yang hobi sendiri, ya sebetulnya agak malu dengan usia sih ya. Main game. Saya masih main game online terkadang seperti itu. Jadi masih game online saya. Jadi kalau sama si Bimo itu juga kadang-kadang mabar bareng kalau pas malam-malam itu. Gitu. Kalau pas ketemu masih mabar bareng kayak kadang-kadang. Cuma kan kadang-kadang si Bimo waktunya nggak pas. Jadi kalau saya yaitu kalau malam masih mabar. Jadi makanya kalau IGD telepon jawabnya cepat itu sebetulnya bukan ngapain, lagi main game. Gimana aja? Tapi healing ya dok ya. Healing saya seperti itu. Jadi yang simpel-simpel kok. Untungnya dari dulu memang saya kebiasaan dari kuliah ya. Jadi sejak dari kuliah itu kan memang suka hobi main game. Jadi memang dari dulu kebawa sampai sekarang. Kalau dulu mainnya di warnet, kalau sekarang ya karena tadi sudah umur segini kayaknya kok nggak cocok main di warnet. Lagian sekarang udah canggih dong, main di rumah sendiri udah bisa. Mobile gamer aja sih, mainnya seperti itu. Nanti bisa barengan dok sama anak. Iya. Bisa bareng sama anak kalau anak udah gede ya dok. Iya, tapi sih luar biasa sih. Maksud saya ternyata sosok ya dokter. Karena kita kalau ketemu kan kalau di rumah sakit itu kan kelihatan kan serius ya dok ya. Ternyata ya itu tadi sisinya dokter tuh ya ternyata ya olahraga juga, sport, terus main game dan juga dokter. Di kita sedang dibentuk itu loh dok, sudah dibentuk klub olahraga. Klub olahraga. Tapi kayaknya klub olahraga tadi yang disebutin dokter Joyo dua-duanya belum ada di kita. Lagi mau dibentuk yang sepak bola. Yang badminton aja berarti. Jadi kita ada klub olahraga renang, badminton, Zumba ya. Apa ya? Zumba. Lalu satunya lagi tenis lapangan. Nah, nanti kita mau futsal itu yang nanti akan kita create. Jadi nanti kita harapkan seluruh manajemen atau seluruh staf di Siloam Hospital Jogja beserta dokter spesialis ikut bisa join ke kita untuk membuat rumah sakit manajemen Siloam atau staf Siloam Hospital Jogja itu lebih sehat dok. Lebih sehat lagi karena saya kadang suka malu menjadi pasien dokter tetapi kok kayaknya nggak bagus-bagus ini ya dok. Saya sahabat Siloam, jadi saya ini pasien dari Dokter Joyo. Saya periksa seperti biasa penyakit-penyakit pada umumnya, jadi darah tinggi, gula, terus kayak gitu-gitulah. Nah, saya periksa ke Dokter Joyo ini sangat telaten banget. Jadi Dokter Joyo merupakan dokter yang menurut saya itu sangat sangat care lah gitu. Jadi sahabat Siloam saya berobat ke beliau dan cara beliau ya menyampaikan, mengedukasi itu sangat-sangat enak sekali dan bisa diterima gitu. Nah itu yang mungkin dirasakan oleh banyak pasien dokter ya dok ya. Karena kalau saya lihat banyak sekali pasien-pasien yang cocok nih berobat ke dokter dan
sabarnya itu dok. Dok, itu sabar itu dari dulu memang seperti itu, atau karena sekarang terpaksa aja dia udah kerja jadi dokter harus gimana? Atau memang sebenarnya dari dulu saya ini sebenarnya tipikalnya orangnya lebih penyabar gitu, atau gimana sih dok? Penasaran saya. Ya intinya kan seperti pepatah bilang ya, lakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang lain ya, kalau kita di posisi beliau ya pinginnya seperti apa. Jadi ya kita berusaha seperti itu aja sih, menempatkan posisi. Jadi kalau jadi pasien itu senangnya diapakan seperti itu. Jadi kan kita berusaha memahami lah, mengerti bahwa memang namanya pasien itu kan ingin dilayani seperti bagaimana selayaknya pasien yang ingin harapannya lah seperti itu. Jadi ya intinya sih saya berusaha menempatkan diri seperti kalau saya jadi pasien seperti apa. Kalau dokternya enak, mau menjelaskan dengan baik, berusaha sabar. Ya namanya juga sama pasien itu kan juga tipenya masing-masing. Jadi ya kita juga berusaha menempatkan lah semaksimal yang bisa kita lakukan dengan mempertimbangkan dengan kenyamanan dari pasien itu juga. Jadi supaya pasiennya juga nggak bisa dipaksakan, nggak bisa disamaratakan juga. Jadi kan tiap pasien punya kesulitannya masing-masing, kondisinya juga berbeda ya. Jadi nggak bisa pakai pakem yang sama untuk setiap orang, itu kan pasti berbeda. Betul. Mungkin itu kali ya dok yang membuat banyak pasien dokter yang nyaman gitu untuk berobat dan berkonsultasi. Dokter Joyo, jadi pada saat dokter mengambil fakultas atau kuliah kedokteran S1 ya dok ya? Di mana dok? Saya satunya di Purwokerto, di Jenderal Sudirman waktu itu. Jadi memang cita-cita jadi dokter, kalau dulu sih saya mulai mau milih kedokteran tuh SMA kelas 2 waktu itu kalau tidak salah. Jadi waktu udah mulai mau penjurusan, mau jadi apa gitu, itu baru diputuskan sebetulnya. Tadinya masih ngambang-ngambang, belum ada ingat. Cuman ya waktu itu sebenarnya ya sederhana aja sih. Waktu itu saya dulunya cita-citanya jadi dokter anak sebetulnya. Tapi ya cocok loh dok. Jadi dulu dokter anak. Kalau dilihat cocok banget ya. Dulu awal cuma jadi dokter anak karena waktu dulu itu ya sebenarnya alasan sederhana juga mungkin sebagian orang agak aneh juga ya. Sebenarnya cuma sekedar saya tuh lihat anak-anak itu main-main gitu. Oh kayaknya menyenangkan ya anak-anak mainan, kalau sakit kok kasihan gitu. Begitu aja sih sebetulnya. Sudahlah saya jadi dokter anak aja gitu. Sebenarnya rasanya sederhana cuma segitu aja. Akhirnya sejak itu ya sudah saya mau masuk kedokteran, akhirnya mulai rancang mau masuk di mana, milih-milih di mana ya, cuman akhirnya jalannya masuk di Purwokerto. Kemudian setelah kuliah di sana, baru setelah koas, jadi waktu jadi dokter muda, waktu praktek, itu baru saya menemukan ternyata jadi dokter anak itu enggak gampang. Jadi, karena cukup susah kalau menurut saya ya ya mungkin seninya lain ya. Jadi setelah saya menjalani di beberapa bagian, akhirnya saya melihat ternyata jadi dokter anak itu menurut saya itu agak sulit karena satu, anak-anak itu kan kalau datang pasti kalau sakit susah ditanya. Melakukan anamnesis tidak bisa diwawancarai, susah. Betul. Dan pakai strategi. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pun kalau nangis seperti itu kan susah juga. Kita nggak bisa menemukan kelainan-kelainan tertentu seperti itu ya. Akhirnya setelah menjalani seperti itu kok kelihatannya sulit ya. Maksud saya kok kayaknya saya agak kesusahan ini kalau seperti ini, kok kayaknya nggak sesuai dengan harapan saya, ekspektasi saya seperti itu. Jadi setelah saya lihat-lihat, akhirnya saya mempertimbangkan antara bedah dan non bedah waktu itu. Terus saya pikir saya kayaknya lebih cocok masuk ke yang non bedah. Akhirnya dari semua non bedah saya pilih. Akhirnya karena saya lebih suka menganalisis sesuatu dengan mengumpulkan data-data. Jadi saya berpikiran, saya sebenarnya waktu itu misal dua hal, kalau enggak jantung ya penyakit dalam. Seperti itu. Jadi ya akhirnya saya fokus kedua hal itu, akhirnya selesai. Terus ya saya agak banyak belajar tentang itu, akhirnya masuk ke UGM untuk ngambil di penyakit dalam ya, puji Tuhan ya keterimanya. Spesialisnya di sini ya dok? Spesialisnya di Jogja. Di sini juga ya dok ya ketemu sama istri. Sama istri juga di ada kelas ya, saya iya betul. Tapi sering pulang ya dok? Pulang sering pulang. Kalau sering balik. Kebetulan kalau ya sebelumnya sih saya rutin pulang, tapi karena kembali karena pandemi kemarin jadi agak pulangnya agak jarang sih waktu itu. Dok, dalam dokter menjalani karir dok, jadi sebagai seorang penyakit dalam dengan menangani case-case ya, berbagai macam kasus gitu. Ada nggak dok hambatan atau ada kendala atau ada satu hal yang berkesan dok? Jadi
dalam dokter menjalani, misalnya ada case atau ada apa yang dokter tiba-tiba itu menjadi satu titik balik atau mungkin lebih kepada apa ya pemikiran gitu apa yang dalam gitu dari dokter? Kalau saya mungkin ya kejadian yang kurang menyenangkan ya Bu ya, Iya. sebetulnya ya. Jadi waktu itu kan waktu saya sudah mulai pendidikan S1 itu waktu mulai koas kan jadi kan menangani beberapa pasien dalam artian merawat lah ya, Iya. ikut merawat dengan pembinaan dari spesialisnya. Ya menurut saya memang kita itu kan manusia, waktu itu memang sadar banget. Akhirnya saya tersadarkan bahwa kita itu cuma manusia, jadi intinya seperti itu. Kita itu hanya bisa berupaya. Iya. Hal-hal yang tidak kita prediksi sebelumnya itu bisa aja terjadi sewaktu-waktu dan itu mungkin kita nggak bisa tahu seperti Iya. itu. Jadi Iya. dari pasien yang tadinya kondisinya buruk kemudian membaik dalam waktu hanya beberapa waktu bisa langsung tidak sadarkan diri langsung meninggal. Jadi waktu itu menurut saya membuat saya agak shock juga. Iya. Jadi tadinya pasiennya kondisinya Baik gitu. kalau itu malah terbalik. Jadi kondisinya jelek, Iya. kemudian membaik, Iya. bahkan sudah sadar bisa bicara, tapi dalam waktu beberapa jam kemudian tiba-tiba meninggal. Iya. Nah, itu saya juga agak shock juga dalam artian kok bisa secepat itu ya kondisinya, dalam artian dari kondisinya jelek membaik terus kok tiba-tiba setelah meninggal dunia itu kan agak ya buat saya juga secara pribadi juga merenung apakah ada yang kekurangan-kekurangan apa, dan di sisi lain juga kita ya paling tidak tersadarkan sehebat apapun kita ya kalau memang Tuhan punya Tuhan sudah berkehendak, kehendak betul, lain tidak bisa, jadi ya harus banyak-banyak mohon pertolongan lah intinya seperti itu. Kita hanya bisa berupaya, kita itu cuma manusia biasa. Kembali lagi ya Dok ya. Ya seperti itu kita Tuhan, betul. Kita hanya bisa berupaya, membantu, menolong, tapi kesembuhan dan lain sebagainya itu Tuhan yang kasih. Jadi tidak perlu kita merasa kita hebat juga, tapi juga jangan sampai kita tidak berupaya maksimal lah seperti itu. Yang kita lakukan ya seperti itu saja. Kalau itu sih kelihatannya sudah tidak diragukan ya. Jadi sahabat Siloam, kalau Dokter Joyo ini dalam mengobati pasien juga sangat-sangat beliau sangat idealis ya. Jadi benar-benar kita berapa kali ya Dok ya kalau ketemu bagaimana dokter men-treat pasien itu semaksimal mungkin itu sudah sangat kita rasakan sih Dok. Itu juga mungkin ya Dok ya, karena saya melihat ya itu juga yang membuat banyak orang nyaman gitu ya dokter untuk bisa berkonsultasi gitu dengan dokter. Dok, pernah nggak Dok ya selain tadi kasus ada kasus penyakit dalam yang menurut dokter yang dokter pernah tangani tapi kasusnya cukup aneh gitu Dok? Kasus apa menurut dokter yang dokter pernah tangani tapi itu kayaknya aneh gitu aneh, Dok? Ya mungkin sebetulnya kalau dunia medis ini kan sebenarnya masih berkembang terus-menerus berkembang ya. Mungkin saat ini kita belum tahu, tahun depan, 2 tahun lagi atau lain waktu mungkin sebenarnya bisa diketahui jawabannya. Atau karena mungkin dunia pendidikan medis ini juga cukup luas, jadi otomatis kan kasusnya juga bervariasi karena berhubungan dengan manusia juga ya. Variasinya banyak sekali dan pintu masuknya pun tidak bisa diduga. Jadi ya untung kalau sekarang kan kita ada internet, bisa kita searching, bisa kita Google betul, bisa kita cari, kita bisa melihat di studi-studi atau di kasus-kasus di tempat lain, di negara lain kan bisa kita pelajari di situ. Memang kasusnya cukup banyak sih sebetulnya, yang aneh-aneh, yang unik-unik. Yang terakhir ini loh Dok, saya penasaran kan yang terakhir sekali ini yang heboh banget adalah yang gagal ginjal. Gagal ginjal. Yang anak-anak. Itu saya sampai terpikir gitu, bisa ya sampai seperti itu menurut dokter. Kasus itu seperti apa sih Dok fenomena gagal ginjal pada anak ini loh Dok? Ya sebetulnya kan gagal ginjal itu bisa terjadi pada semua usia. Baik itu pada usia anak-anak sampai ke manula ya, karena gagal ginjal itu kan penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari yang sifatnya familial atau genetikal, jadi memang bawaan dari lahir atau kongenital misalnya seperti itu, mulai dari ginjalnya tidak terbentuk atau kecil satu, hipoplasi atau dan lain sebagainya, itu bisa terjadi dari muda, mulai dari ginjalnya nggak ada, salurannya tidak ada, itu pun bisa terjadi. Kemudian faktor-faktor yang kedua, infeksi, itu yang memang cukup banyak di Indonesia. Jadi infeksi-infeksi seperti peradangan di ginjal karena kuman atau bakteri atau virus dan lain sebagainya juga masih cukup banyak. Jadi sebenarnya dari dulu sampai sekarang gagal ginjal pada anak sebenarnya kasusnya juga ada. Tapi tidak seheboh yang kemarin karena memang ada kondisi tertentu. Betul, kan itu ya Dok ya. Jadi karena itu kan perkembangan zaman sebetulnya. Jadi kan heboh kasus yang gagal ginjal kemarin itu kan dicetuskan oleh sebetulnya itu karena kemajuan teknologi ya. Jadi
ketika ada kasus yang merebak di waktu itu sebenarnya diawali di Afrika. Iya. Di Afrika itu mulai ada kehebohan bahwa kasus gagal ginjal kok mendadak meningkat. Dan ditengarai kasusnya oleh obat-obatan. Curigai seperti itu. Nah, terus kan kemudian karena kemajuan teknologi semua orang terbuka, informasi itu menyebar dengan mudahnya, otomatis menjadi awareness buat dokter-dokter di berbagai negara, seperti salah satunya dokter-dokter di Indonesia. Nah, setelah terjadi seperti itu, awareness-nya meningkat. Nah, ketika ada kasus-kasus yang dicurigai ada gangguan ginjal yang sebabnya tidak pattern atau polanya itu tidak khas untuk kasus-kasus tertentu, nah jadilah muncullah pemikiran jangan-jangan ini akibat obat-obatan. Sebetulnya gangguan ginjal banyak, cuma memang perlu penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini karena obat atau karena hal-hal yang lain, seperti itu. Dan itu masih terus ya dok ya, maksudnya masih diteliti sebenarnya fenomena terakhir itu. Jadi masih belum bisa kita bilang apakah murni dari obatnya. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa bukan obat yang aktifnya ya sebetulnya bermasalah, bukan bahan aktifnya, karena kalau bahan aktif pasti kalau itu bermasalah pasti ditarik dari peredaran. Cuma ini kan yang jadi masalah kan bahan pelengkapnya atau pencampurnya lah seperti itu. Jadi bahan pencampurnya itu terkadang dipakai dengan dosis yang mungkin agak lebih tinggi dibanding seharusnya, misalnya seperti itu. Untuk beberapa farmasi misalnya seperti itu yang di luar seharusnya lah kadarnya seperti itu. Jadi bukan seaktifnya. Karena kalau lihat ya dok ya penyakit gagal ginjal ya, penyakit ginjal ini kita lihat semakin ke sini ya dok ya, itu memang semakin banyak dan rentan usianya juga mungkin karena memang pola hidup ya dok ya. Kalau zaman dulu orang-orang dulu dengan orang sekarang beda ya dok ya, minuman yang masuk atau apa. Cuman sebenarnya dok, gagal ginjal orang kalau sudah terkena ginjal gitu dok, bagaimana mereka bisa tahu dok gejala awal? Ketika gejala awal pada saat orang udah ini harus warning nih, harus segera periksa nih. Itu gejala awal yang sering sekali muncul tuh seperti apa sih dok? Yang pasti kan fungsi ginjal itu salah satunya kan mencuci atau membersihkan dan membuang racun ya. Kemudian dibuangkan lewat saluran kencing. Yang pasti kita lihat adalah kondisi kencing itu sendiri. Jadi paling gampang jendela ginjal itu yang kita bisa lihat adalah kencing. Jadi gejala paling awal adalah kencing. Jadi hati-hati untuk satu yang perlu diperhatikan adalah tadi warna kencing. Misalnya warnanya apakah merah, kuning, jernih. Nah seperti itu kan salah satu indikator. Kuning juga dok? Kuning itu maksudnya wajar. Cuma kalau menunjukkan bahwa kalau kuningnya kuning pekat, jadi mungkin satu dehidrasi misalnya seperti itu. Jadi, kalau pengaruh minum obat dok? Bisa. Seperti kayak saya kan minum obat rutin, kayak obat tertentu gitu. Terus kalau saya minum itu dok, terus bisa kuning gitu, apakah itu bisa diidentifikasikan? Memang bisa dijadikan sebagai hal yang wajar, misalnya seperti itu. Bisa aja wajar, misalnya banyak makan makanan atau minum obat atau minum zat tertentu yang warnanya tertentu biasanya kan dikeluarkan gitu. Lewat kencing. Itu juga hal yang wajar. Coba salah satunya kita identifikasi dari pertama jelas warna kencing. Kedua yang sering orang banyak ketahui ya buih, berbusa atau tidak, itu salah satu indikator awal. Cuma buih itu juga bisa terjadi wajar dalam artian ketika kita kencing itu kan, apalagi kalau kencingnya di pispot atau di toilet itu kan ada turbulensi. Jadi terkadang pasti ada buih muncul. Jadi itu pun nggak perlu terlalu khawatir, dilihat sebentar lah 1-2 menit. Kalau 1-2 menit dia hilang ya itu wajar aja terjadi seperti itu. Kalau dia menetap, nah itu ada kecurigaan gangguan dari fungsi ginjal itu sendiri, kebocoran dan lain sebagainya. Jadi yang secara sederhana ya warna, apakah selain kuning dan jernih ya kuning muda. Kedua adalah buih, itu salah satu. Yang ketiga yang kalau sudah berat ya jumlah atau frekuensi atau jumlah total. Itu juga bisa menunjukkan gangguan ginjal, misalnya jumlah kencing yang makin berkurang. Itu bisa menunjukkan adanya gejala ginjal yang di stadium awal seperti itu. Dokter, Siloam kan saat ini kita sedang akan membuat nih dok. Jadi kita akan membuat sebuah program, yaitu tadi program yang untuk geriatri dok. Jadi geriatri wellness program di mana nanti kita akan fokus nih dok untuk fokus ke geriatri. Menurut dokter nih dok, kalau kita lihat Jogja di banyak sekali
saya lihat ya usia tua biasa orang pensiun itu biasanya ujung-ujungnya stay-nya itu di Jogja. Ya, betul. Kita lihat usia tua itu lumayan banyak ya, usia pensiun di Jogja lumayan tinggi dok. Yang sering dok terjadi yang dikhawatirkan untuk penyakit-penyakit dok di usia tua ini apa sih dok yang menurut dokter sangat sering sekali gitu terjadi? Yang pasti kan karena terkait usia pasti penyakit degeneratif ya. Yeah. Degeneratif itu mulai dari kepala misalnya, mulai dari otak, demensia atau kepikunan itu juga pasti sering terjadi. Kemudian yang berikutnya lagi yang sering terjadi ya di muskuloskeletal maupun di tulang seperti osteoartritis, kemudian osteoporosis itu juga pasti sering terjadi. Kemudian yang berikutnya lagi yang pasti mengancam berikutnya ya penyakit-penyakit metabolik ya, diabetes, hipertensi, kemudian jantung dan komplikasi lainnya itu yang pasti yang mengancam untuk kesehatan untuk lansia ya. Jadi selain degeneratif itu yang terakhir ya infeksius tetap tidak dilupakan karena infeksi-infeksi seperti pneumonia, infeksi pernafasan itu kan juga berisiko untuk lansia di mana sistem imunitasnya sudah turun, kemudian fungsi pernafasan organ-organ juga sudah mulai menurun, kemampuan untuk batuk misalnya untuk membatukkan itu juga makin menurun. Nah itu kan juga berisiko sekali untuk terjadi infeksi-infeksi seperti itu. Oke. Dok, kalau kita nih dok, Siloam akan create geriatri ini dok, wellness, jadi memang di situ juga nanti akan ada tempat untuk kita penitipan ya dok ya, jadi memang kita bisa rawat lah dengan. Menurut dokter seberapa besar sih dok manfaatnya di dok kalau misalnya kita create itu gitu loh dok untuk pasien-pasien lansia gitu loh dok? Iya. Pasti kan problematika lansia atau geriatri itu kan pasti cukup banyak dan seringkali kan anggota keluarga kan kesulitan ya kalau merawat sendiri di rumah misalnya, apalagi misalnya ada anggota keluarga yang masih aktif dalam artian berpergian atau harus keperluan entah keperluan usaha dan lain sebagainya, otomatis kan kesulitan untuk merawat seperti itu. Pasti ya itu pasti besar sekali manfaatnya selain untuk bisa membantu untuk menangani sementara dalam artian merawat sementara sampai anggota keluarga itu kembali, ataupun saat anggota keluarga kesulitan misalnya belum terbiasa, belum tahu cara merawat lansia seperti apa. Nah itu kan pasti sangat bermanfaat sekali ya untuk kita memberikan sharing atau memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang kesulitan dalam hal merawat atau misalnya ada keperluan untuk meninggalkan, pasti kan kesulitan juga. Jadi ya bisa dicarikan tempat yang lebih terpercaya ya. Otomatis kalau ditinggal dengan pramurekti misalnya kita khawatir misalnya pramurektinya apakah namanya itu kan apakah telaten atau tidak. Bisa kalau di rumah sakit kan lebih aman ya dok lebih ya, aman, lebih itu. Aman, ada yang mengawasi ada yang melihat ya histori kesehatan dan mudah-mudahan sih bisa cepat ya dokter, bisa cepat kita bisa cepat buka untuk layanan ini. Kita dan tim juga nanti akan sering konsultasi nih dokter mau bagaimana nanti kita akan create untuk geriatri wellness program ini. Jadi semoga bisa bermanfaat dok untuk masyarakat gitu dok. Dok, apa dok pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau sahabat Siloam dokter? Ya intinya ya tetap jaga kesehatan lah yang pasti ya, jaga kesehatan karena pandemi kembali semoga diterusin ya. Ini sekarang ini sahabat Siloam mungkin kalau kemarin lihat kita tanpa masker, sekarang ini ya itulah karena kita ngobrolnya sama dokter spesialis penyakit dalam, jadi yang sudah sangat update. Jadi kalau saat-saat ini ternyata lagi cenderung meningkat ya dok ya, cenderung meningkat lagi sahabat Siloam. Jadi sahabat Siloam di rumah harus hati-hati. Jadi lihat saat ini kecenderungannya meningkat, harus hati-hati, tetap prokes ya dok ya. Tetap prokes. Iya, tetap harus prokes. Betul sekali. Tetap intinya seperti itu, menjaga kesehatan, menjaga asupan, pola makan, kebiasaan yang baik terus dipertahankan dengan menjaga prokes tentu saja karena trennya sekarang agak naik ya, mulai mengatur dan bahkan memilih lah istilahnya mana-mana yang kira-kira bisa
dilakukan dan mana yang perlu ditahan dulu supaya nanti sebentar lagi kan Lebaran, jadi sayang kalau misalnya mau Lebaran malah sakit berjamaah itu kan ya. Sakit berjamaah lebih repot nanti. Lebaran isoman. Iya. Mana-mana. Malah repot. Jadi itu ya lebih baik berhati-hati lah, berjaga-jaga terlebih dahulu lah, agak lebih sabar lagi seperti itu. Terakhir sih dok, ini pesan-pesan dari saya sendiri. Saya cuma penasaran pengen tanya. Gimana dokter bekerja di Rumah Sakit Siloam Jogja ini? Perasaannya gimana dokter? Ini kesel, jengkel, seneng gitu, apa mau kasih bintang 5 atau gimana? Gimana yang nih pasti dokter? Kalau secara fasilitas pasti kan tidak perlu dipertanyakan, secara fasilitas bagus ya. Dalam artian kan tertata rapi, terstruktur rapi dengan standar yang sudah oke, bagus ya seperti itu. Cuma kan memang secara tidak langsung ketika bertempat kerja di tempat yang seperti itu, ekspektasi pasien juga akan pasti lebih tinggi. Otomatis menjadi kewajiban kita untuk memberikan layanan yang juga lebih maksimal seperti itu. Pasti ya ada konsekuensi seperti itu. Lah itu yang terkadang ya perlu effort lah untuk kita untuk ketika memberikan layanan karena kadang-kadang ya namanya pasien semua ingin dilayani, apalagi kalau sudah sampai di Siloam pasti kan ingin ekspektasinya pasti ingin berharap lebih seperti itu ya. Jadi kita pun ya kita sih senang dok ada dokter Joyo di sini. Kenapa? Karena dokter Joyo luar biasa, dokter bagaimana dokter melayani pasien ya, dedikasi tentu itu yang luar biasa sih dokter. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan terus dokter. Amin. Diberikan kesehatan terus bisa memberikan layanan kesehatan untuk pasien ya dok ya, untuk masyarakat. Itu aja dari saya sahabat Siloam. Terima kasih kita sudah bincang-bincang dengan Dr. Joyo. Sampai berjumpa di next podcast dengan dokter-dokter yang luar biasa lagi lainnya. Oke.